Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Anakku semuanya, para santri yang berada di rumahnya masing-masing, Bapak Ibu wali santri yang kebetulan bisa mendengarkan daripada pengajian kita ini, dan para muhibbin semuanya, kita melanjutkan daripada kajian kita kitab hadis satu-satu untuk anak kita yang kelas 7 ini ya. Hadis yang ke-51 ya, hadis yang ke-51. Mari kita awali dengan bacaan mul kitab, mudah-mudahan barokah manfaat untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuldaku bakal kecemplung sapa al mukminu wong mukmin min hujrin saking bolongan marroteni kelawan rong ambalan. Rawahu ngriwayatake hadis sapa al Bukhari, Imam Bukhari. Jadi kalau orang ini mukmin yang sempurna imannya, tidak akan pernah salah dua kali dengan kesalahan yang sama. Nah, orang kalau sudah salah kok sampai dua kali kok sama, kesalahannya sama, itu sakit nemen nih wong. Orang tidak pernah muhasabah, orang tidak pernah introspeksi. Wong digundul kok tiap sebulan sekali. Itu namanya santri yang tidak pernah mengambil pelajaran daripada kesalahan yang lalu. Itulah. Oh, tidak ada orang yang tidak pernah salah, kan begitu. Tapi ojo salah itu tinggi langganan. Itulah. Salah itu ojo tinggi langganan. Karena akan jadi karakter. Menjadi karakter suka untuk melanggar. Suka melanggar daripada aturan. Ya. Lah, orang yang suka melanggar aturan seperti itu, suka melanggar aturan itu, nanti akan jauh daripada Allah. Jangan suka melanggar. Jangan suka melanggar aturan daripada Allah. Ya. Jadi ini patut untuk kita pahami. Ya. Jadi kalau orang itu hobinya kok melanggar aturan, itu mbok sampai kapanpun ya tetap seperti itu. Kalau tidak secepatnya orang itu menyadari dirinya. Ya. La yaldagul mu'min min hujrin marratain. Jadi kalau orang yang imannya sempurna itu tidak akan tidak akan terperosok dua kali pada lubang yang sama. Jadi mosok cemplung joglangan kok bendina lek piye? Ya. Saiki telat, sesuk telat mana lho. Kemarin diingatkan salah dengan kesalahan yang sama juga. Coba. La yaldagul mu'min min hujrin marratain. Rawahu ngriwayatake hadis sapa al Bukhari, Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Khoslatani ana perkara loro iku latajatami'ani ora bakal kumpul apa khoslatani fi mukminin ing dalem wong mukmin. Apa toh? Ada dua perkara, ada dua hal yang tidak akan pernah ngumpul pada pribadi seorang mukmin. Apa? Al-bukhlu suwiji cedhil, wasu'il khuluqi lan eleke budi pekerti. Jadi satu khoslatani la tajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wasu'il khuluq. Jadi dua perkara, dua sifat yang tidak akan pernah nempel dalam orang mukmin, pribadi orang mukmin yang sempurna imannya. Ya. Al-bukhlu wasu'il khuluqi. Jadi cetil ki elek dari sisi apapun, ya, dari sisi apapun. Jadi makanya Nabi memberikan tips-tips terkait dengan urusan sakhok. Ya. Urusan sakhok itu luar biasa sekali. Ya. Orang itu tidak akan pernah kaya ketika orang itu punya sifat bakhil. Uang gila sifatnya bakhil, wingo terus gelap. Ya, uang gila bakhil terus gelap. Dia itu menjadi orang yang senang untuk mengambil kewajiban dari orang lain, ya. Orang lain menunaikan kewajibannya kepada orang itu,
Tapi wong kuwi ora patek gelem kucur. Jadi tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, kan begitu. Ya. Nguwehi iki lho apik timbangane nampa. Sampai jadi seorang Islam sukses banyak mengeluarkan zakat. Itu kira-kira lebih indah mana dengan orang yang banyak menerima zakat. Nah, ya toh, podo-podo akeh tapi tidak sama ini. Akeh ngetokne zakat berarti orang yang mampu. Akeh nampa zakat berarti orang tidak mampu. Nah, orang tidak mampu. Ya. Khoslatan la tastami'ani fi mu'min. Al-bukhlu wa su'il khuluqi. Jadi kalau ada orang itu yang makanya di jiwa sakok dimunculkan, ya, jiwa sakok dimunculkan. Jiwa loman itu harus dimunculkan. Itu kalau tidak dimunculkan dari kecil sulit. Ya, sulit. Orang yang gampang dapat hidayah siapa? Salah satunya cirinya sakok, loman. Ya, loman. Saya tuh punya teman Cina. Itu dulu sebelum dia masuk Islam, saya sering ke tokonya, ya tidak beli sebenarnya, hanya jagongan saja. Itu saya lihat, no iki kok orang beli kemudian kurang 2.000 wis bene, kurang 1.000 wis bene. Kalau ada orang tua bawa jajan di depan rumahnya, dia beli walaupun dia tidak makan. Itu namanya jiwa sakok. Pikiran saya, orang itu gampang, hatinya akan lembut dengan sendirinya. Enggak lama itu dia menyatakan masuk Islam. Dia masuk Islam saya enggak tahu. Dia datang ke KUA, ya, kemudian dia menyatakan masuk Islam dan minta yang namanya piagam masuk Islam. Coba. Ya. Sampai saat ini pokok Masjid Jami Blitar itu adzan, langsung wudu, masuk sing tuku akeh, langsung wudu, salat. Itu kan namanya orang diberi hidayah. Jadi sakok itu punya tempat yang luar biasa. Orang yang ahli sedekah itu luar biasa. Ya. Mana kalau kalian itu di pondok, sambangan, itu ya sambangan itu ya dapat berbagai macam jajan dari orang tua, ya. Udah, ayo dimakan bersama-sama. Ya dimakan bersama-sama. Sing cuwetil ngono kuwi ya. Gelem mangan lek bengi, kancane turu kabeh lagi mangan. Mangan delik-delik bendak konang kancane. Jiwa bakhil seperti itu. Ya. Malah enek sing mam nang WC, lho. Nang WC mam. Sing dhuwur nyemplungne sing isor metu. Wah. Apa iki kaya ngene iki? Ya. Dijedeng banyak plastik-plastik bekas roti. Itu berarti mananya apa? Itu berarti mananya kan mamine jeding itu. Itu berarti apa? Dia menjadi bagian orang yang anania, hanya memikirkan dirinya sendiri. Itu termasuk ini jeding hukumnya apa? Makruh kan seperti itu. Ya. Yuk gara-gara apa? Gara-gara sifat bakhil. Karena ora pengen nguwahi kancane. Unda. Ya. Dibalik, sudahlah, ayo dimakan bersama. Ayul Islam koi, kan begitu kanjeng Nabi. Ai khisalu aksaru sawaban. Kanjeng Nabi, amal nopo kanjeng Nabi sing kathah ganjar niki nopo kanjeng Nabi? Beliau menyampaikan, it'amut ta'am, kamu memberikan makanan kepada orang lain. Loh, coba tuh. Ya. Al-bukhlu, hindari yang namanya Yang kedua, su'ul khuluq, eleke budi pekerti. Pokok wong kuwi enek, ora nek sing ora merasa tersiksa. Ya. Dari omongannya, dari tangannya, dari kakinya, dari perbuatannya, dari manapun. Sampai koncone turu ning pondok, nggih dolanan. Ya, ujungnya kaki, duwe kertas, kala disumet. Ya. Kancane kaget guyu kabeh. Coba gimana itu? Kok anek wong Islam kancane kelaran kok malah diguyu itu gimana? Coba. Hah? Ayo disadari bersama-sama. Ayo. Kuncinya gimana? Nanti suatu saat kembali lagi ke pondok, temannya harus aman. Yang kedua harus nyaman. Aman, nyaman. Jadi moto bersama-sama di pondok. Kalau kita di pondok temannya banyak. Ya. Temannya banyak. Itu berarti kan teman kita nanti berjuang juga luar biasa banyaknya. Ya, luar biasa banyaknya. Ini kan luar biasa seperti itu. Ya. Ya.
kalian harus punya teman yang sebanyak-banyak. Banyak teman, banyak rezeki. Banyak teman, banyak kemudahan. Ya, dengan ilmu semuanya akan jadi mudah. Dengan seni hidup akan jadi indah. Dengan agama hidup akan jadi terarah. Kan begitu. Ya, wis rumusan urip wis ngono ki mang. Al-bukhlu wasu'ul uluk. Dengan guru tawadhu, dengan orang tua hormat, dengan yang kecil kasih sayang. Mana enak urip. Jangan merasa baik, jangan merasa hebat. Kan itu aja sudah cukup. Ya. Aja sombong, tawadhu'an begitu. Dah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. La yarmi ojo nuduh sapa rajulun wong suwiji, rajulan ing wong suwijine, wong lanang suwiji liyane bil fusuki lan sifat fasik. Wala yarmi lan ojo nuduh sapa rajul ing rajulan bil kufri kelawan kufur, bil kufri kelawan kufur illa angin anane irtadat mengko bali apa fusuk ya ale ngatasé rajul ilam yakun lamun ora ana sapa sahibu wong kang dilokne fasik utawa dilokne kufur tadi lam yakun illa irtadat ale ilam yakun lamun ora ana sapa sahibu kancane si kancane si rajul iku kadalika kaya mengkono-mengkono fusuk lan kufur ya. Ini harus dipahami nih. Ini hari ini kan kita banyak mendapati teman-teman kita itu gampang ngelokne kancane musyrik, gampang ngelokne kancane kafir, itu kan sering kali. Jadi kita hari ini itu mendapati ada teman-teman kita yang suka mengkafirkan daripada orang lain, suka memurtadkan orang lain, suka membid'ahkan orang lain. Ya, padahal kajian Nabi apa? La yarmi rajulan bil fusuk wala yarmihi bil kufri illa irtadat alaihi illam yakun sahibu kada bahaya itu. Jadi kalau orang yang dituduh kafir itu tidak kafir. Kafir kan kembali kepada orang yang nuduh. Orang dijelakne musyrik, dilaknai syirik, padahal orangnya tidak. Makanya kata-kata itu akan kembali kepada orang yang mengejek tadi. Ya, jadi bahaya. Ora oleh wae dhewe gampang-gampang ngelokne kancane kafir musyrik. Ali bid'ah engko dhisik to. Ngaji rong tutuk iki rasa ngelone kancane. Ya. Orang-orang yang biasa mengelokkan, ya maksud mengelokkan, menuduh. Yang penting paham ya. Orang yang menuduh orang lain kafir, musyrik, ahli bid'ah, itu mesti orang itu menafikan hadisnya Rasul man sanna fil islami sunnatan hasanatan itu. Coba sana fil islami sunatan hasanatan. Jadi jangan dianggap bahwa kalau ada sesuatu yang belum ada pada kanjeng Nabi kemudian dilakoni umatnya pada hari ini kemudian semuanya salah. Enggak, itu ada syariat yang substansinya itu bisa diikuti. Yang tidak boleh tasrek itu yang tidak boleh. Contohnya tasreknya apa? Membuat syariat itu apa? Sholat 5 waktu dirubah, haji dirubah, zakat dirubah, itu namanya tasrek, membuat undang-undang yang baru. Ini harus dipahami. Ya. Tapi kaitannya dengan adat yang berkembang, kemudian ditututi ternyata ada sandarannya. Lah itu man sanna fil islami sunnatan hasanatan, gitu loh. Barang siapa yang merintis perbuatan baik. Saya tanya coba. Wong maca Fatihah piye apa elek? Sampai meni elek. Ya, kuaplakon kuwi. Ya. Baca awalnya surat Baqarah, apa elek? Membaca akhirnya surat Baqarah, apa elek? Maca dzikir, apa elek? Maca subhanallah, apa elek? Lah apik kabeh semuanya. Semuanya baik. Ya. Adapun itu, kemudian ditata, dirunut, ya, diurut nih, itu namanya sanna fil islami sunnatan hasanatan, gitu loh. Jadi
kokil lah, kita umat Islam memang kalau sudah berbeda seperti ini, sudah lana a'maluna walakum a'malukum, sing tak lakoni dhewe, sing mbok lakonono dhewe, sudahlah, ojo ngelokne kancane, sama-sama kita hidup berdampingan, sepakat berbeda pendapat. Wah, enak nanti, ya. Jadi sejak awal sudah sepakat berbeda pendapat. Nah, kalau sejak awal sudah sepakat berbeda pendapat, kan enak. Ya, ora padha ya wis. Ya. Traweh 20 rakaat, ya wis sing traweh 8 melok, sing 20 8 leren. Kan selesai. Cok Quran wiritan kancane engko pas 20 witir melok neh. Kan beres itu. Salat subuh, kebetulan ada yang tidak kunut. Melok salat subuh sing kunut, waya kunut meneng wae. Sudah selesai itu. Ora antipati arep mideg sandale, mideg langgare kancane sing 20 omonge sikile kiter, repot rasane. Ya. Ini hadisnya. La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa irtadat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Wis genah sudah. Rawahul Bukhari. Aja nuduh kancane kufur, aja nuduh kancane fasik, aja nuduh kancane fasik, aja nuduh kancane kufur. Lek kata-kata kufur ora ada pada teman kita, maka kata-kata kembali kepada orang yang menuduh perabot. Nah, ya. Makanya para ulama dulu itu tidak ada. Ulama-ulama dulu itu tidak ada, saling ngumpat, ya tidak ada, saling menuduh tidak ada, saling ngelokne tidak ada. Ulama-ulama madzhab masuk podo, tidak ada yang sama sekali pendapatnya. Lalu sama berarti kan pengikut, tidak, berbeda. Imam Abu Hanifah berbeda dengan Imam Maliki. Imam Maliki berbeda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal. Yo pod, ora podo coba. Ini Imam madzhab mujtahid mutlak ini enggak sama pendapatnya. Toh nyatanya, ya, tanya-tanya enggak ada yang saling menuduh, menyalahkan. Idza hakamal hakimu fajtahada summa asaba falahu ajrani wa idza jtahada summa akhta'a falahu ajrun. Nah, coba. Kalau ada seorang mujtahid mengeksplor daripada hukum agama dari Quran dari hadis, muncul daripada pendapat, apa yang terjadi? Dia dapat pahala 2. Berarti ijtihadnya benar, pahalanya 2. Kalau orang itu mujtahid mutlak mengeluarkan hukum agama dari Quran dan hadis, kemudian kok salah, umamanya salah, pahalanya 1. Ya, di mana dosanya? Enggak ada. Bener ganjarannya loro. Salah ganjarannya siji. Oh, ndak hebat. Hah? Mengapa harus saling menuduh? Bukan saling menuduh, selalu menuduh. Oh, bukan saling menuduh, selalu menuduh. Oh, no, bukan saling menuduh. Karena NU enggak pernah menuduh, tertuduh terus menerus gitu. Karena pada prinsipnya dia tahu ada kelompok yang memang tidak ingin NU itu besar. Ya, karena apa? Garda terdepan NKRI itu NU. Nah, kalian bisa bayangkan. Bayi Hashim, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu pada waktu beliau di Mekah sana. Ya. 1 tahun. Di wartawan Mesir itu menguntit beliau buat 1 tahun. Selalu di dekat Ka'bah minta kepada Allah supaya Indonesia merdeka. Coba. Ya, makanya beliau menggunakan jargon yang luar biasa. Hubbul wadon minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Jadi 2 ini, ya. Jadi kalau kita sudah punya sifat nasionalisme dan religius, wah itu loh. Nasionalisme dan religius, cinta tanah air, dan kita tidak bawa negara itu dalam menjadi negara agama, ya. Bukan negara agama, negara yang punya dasar agama, walaupun agamanya berbeda-beda, tidak ada masalah, ya. Karena apa? Ketika yang namanya sebuah negara itu mayoritasnya kok Muslim, yang non Muslim nggak usah takut. Karena apa? Konsep dasar tasamuh itu sudah jelas kita itu.
La ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk agama. Udah jelas. Lakum dinukum waliyadin, sudah jelas gitu. Ya. Jadi kalau Islam itu mayoritas, yang minoritas akan terlindungi. Ya, ini kita 74 tahun kita di pangkuan negara kesatuan Republik Indonesia, di pangkuan pertiwi kita. Ya. Tidak ada konflik agama. Karena apa? Mayoritas umat Islam. Dan mayoritas umat Islam itu adalah mayoritas Islam ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Sehingga walaupun dituduh musyrik bid'ah, diam aja. EGP emangnya dipikirin kan begitu. Nah, tahlil nggak ada dasarnya. Emangnya dipikirin, tetap jalan. Ya. Genduren dan dasarnya tetap genduren. Ya. Yasinan malam Jumat, wadah yang ketus jawab, apa sak Qur'ane kabeh Yasin? Ya, ditakoni. Lah kowe tau maca sak Qur'an Yasin tok kan ngono. Lah tak kok Yasinan? Ya, yo dalil didelok yo. Mangqara Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Ya, coba. Orang bagi malam Jumat saja nih malahan. Tiap malam coba. Hah? Mangqara Yasin fi lailatin. Barang siapa yang membaca Yasin tiap malam, asbaha maghfuran lah. Begitu orang itu masuk pagi, dosanya diampuni oleh Allah. Pak Soleh nih gimana? Pak Soleh. Ustaz. Jadi begitu. Loh kalau kita ini bisa seperti ini, enak. Dia bernegara itu menjadi enak. Sudahlah, nggak ada negara yang senikmat di negara kita hidup kecuali di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nggak ada, enak. Hubungan antar umat beragama juga terjalin dengan baik. Nah, jadi ayo kita bersama-sama. Kalian semuanya kader NU yang berada di pesantren ulum ini, tugas kamu banyak, tugas kalian itu berat, tugas kalian itu panjang, ya. Tidak hanya sekedar memegangi daripada Islam, megangi daripada NU, megangi daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapane wong suila kang den takoni sapa man an ilmin saking ilmu fakata mau mongko banjur ndelikake sapa muslim ing ilmu uljima mongko den kendhaleni sapa man yaumal kiamati ing dalam besok dina kiamat bili jamin kelawan kendali minarin saking neraka rawahu ing hadis sapa al Abu Dawud Imam Abu Dawud. Ya. Jadi ada dua orang yang tidak boleh berpisah. Sapa? Alim wa muta'allim. Ya, alim dan muta'allim. Orang yang alim dan orang yang muta'alim. Yang alim ajar, yang muta'alim belajar. Tidak boleh dua ini berpisah. Nah, tidak boleh dua orang ini berpisah. Karena ini punya kekuatan yang sangat luar biasa sekali. Nah, ketika ada orang yang menyembunyikan ilmunya, ya. Jadi wong duwe ilmu, tapi orang itu tidak mau menyebarkan ilmunya, disembunyikan ilmu. Ya dhewe pancane ben ra goblok ya ben. Nah, sing penting sing pinter aku tok umpamane. Orang yang seperti ini, orang itu kalau sudah alim, orang itu kalau ngerti, sampaikan pengertian kamu kepada orang yang nggak ngerti, cuma menengahi. Mana doa di pondok itu doa. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Yang kedua doa apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya, minta ilmunya manfaat, minta kepada Allah dijauhkan dari ilmu yang tidak manfaat. Sehingga apa? Ketika dia punya ilmu, jiwanya enggak berontak kalau tidak ngajar itu berontak. Jiwanya itu kalau enggak ngajar itu ora penak, aku kudu mulang, aku duwe ilmu kudu tak ulang. Itu jiwanya alim, jiwanya wong ngerti seperti itu. Hanya kalau ada orang yang punya pengertian ilmu agama atau orang punya ilmu kok menengahi, nah dia akan jadi kesulitan dalam kehidupan. Jadi seneng, sing alim tuh seneng, sing ngerti seneng mulang.
Ya, seneng ngomulang, seneng ngajar. Ya, seneng. Ya. Ilmu itu kalau diweh-wehne ora bakal entek, beda karo bondo. Ya. Jadi kalau harta itu diweh-wehne entek. Ilmu diweh-wehne nyelot akeh. Ya, nyelot akeh. Pengertiannya nyelot kandel, pengertian nyelot luas, kemudian ilmunya semakin nyegoro, tabakhur. Ya. Makanya orang itu tidak boleh berhenti dalam hal mengajar. Terus belajar juga begitu sama. Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bil jamin minan nar. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. La'ana nglaknati sapa Allah Gusti Allah ar-rasyi ing wong kang nyuap nyogok wal murtasilan wong kang den suap rawahu nating hadis sapa Ahmad Imam Ahmad. Jadi la'anal rasyi wal murtasi. Ya, Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Ya. Nah, sekarang begini. Nah, ini harus dipahami. Kalau ada satu kampung, sudah saya sampaikan, ada satu kampung itu, ono orang yang dalam tanda kutip akhlaknya tidak baik, wonge sugih. Kemudian orang itu kepingin menjadi pimpinan di kampungnya, nyebar-nyebarnya duit, supaya wong-wong kabeh melok kepada orang itu, pilihannya. Orang yang punya kemampuan maka tidak berdosa mengeluarkan uang. Ya, tidak berdosa. Ya, karena apa? Karena ketika orang ini tidak menghambat orang yang jahat seperti itu, maka orang jahat akan menjadi pemimpin dan itu akan bahaya. Nah, begitu. Ya, itu ada pendapat seperti itu. Ya, jadi kalau situasi seperti itu yang dipakai ini. Ya. Tapi uang itu tidak punya latar belakang kepemimpinan, tidak punya amanah dalam memimpin. Ya, kemudian dia pengen mendapatkan suara masyarakat, ngedum-dum. Ini yang tidak boleh. Karena apa? Tidak punya kemampuan. Ya, kalau tidak punya kemampuan, yojo. Kemudian orang-orang baik masih ada, yus bene. Ya, ora duwe kemampuan, orang mungkin apik, wis ora usah dum-dumne duit. Ya, menjadi pejabat kok egur pengen dilem meningkatkan status soliditas. Oh, jok, ini kepemimpinan. Latas alil imarah, rasa njaluk kepemimpinan. Kan begitu. Nah, ya. Ini kalau semuanya itu diilmoni kan jadi enak. Ya, jadi enak. La'anal rasi wal murtasi. Ya. Jadi dalam hal rasi wal murtasi ini ternyata memang harus melihat secara jeli kasus per kasus. Jadi kasus per kasus. Nah, adapun orang mendapatkan sesuatu dari orang seperti itu, ya tinggal melihat pribadinya masing-masing. Ya. Kalau saya, kok umpama dapat, ya jangan digunakan untuk sendiri. Masukkan saja untuk limaslahatil jami', untuk kemaslahatan daripada masyarakat. Datang, kemudian orang minta doa untuk kepanjangannya, orangnya kembali, orangnya pulang, masukkan pada kotak di pesantren itu, sudah selesai. Begitu caranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Idasta'dzana nalikane wis njaluk izin sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh salasan kelawan ambal kaping 3 falam yu'dan mengko ora den izini sapa ahad falam yu'dan mengko ora den izini sapa lau ahad fal yarji mengko baliya sapa ahad. Rawahu natanging hadis sapa Syaikhani Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau ada orang yang bertamu, ya, ada orang bertamu, itu jangan di depan pintu. Ya, jangan di depan pintu. Jadi kalau di rumah itu ya, di sebelah timurnya atau sebelah baratnya ditotok isi. Dok. Assalamualaikum. Nah, ngono carane. Ya. Begitu. Tapi kalau di pondok saya dulu enggak berani. Jadi pinggir pondok, pinggir pintu, meneng ngono tok wis.
Sampai yai nanti miyos dari dalamnya. Oh, ndak enak sing notoki itu ada. Ya bisa jadi kalau yai itu cepat keluar ya cepat, kalau enggak ya lama. Ya, itu memang ya seperti itu di dunia pesantren. Kita harus paham seperti itu. Tak ada yang berani. Ya. Yang kelas-kelas atas tidak berani, yang kelas-kelas bawah masih berani. Dodok-dodok itu masih berani. Dodok, wah, itu masih berani. Ya. Tapi lah kelasnya atas tidak berani sudah. Tapi ya benar cik awal, ya, cik baru nih pondok nggak masalah, ya, nggak masalah. Ya. Idas ta'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyarji. Jadi kalau memang ternyata sudah kita mengetuk pintu 3 kali kok tidak ada jawaban, ya sudah. Cari timing yang paling tepat. Tapi di pondok kita itu kan paham. Kapan saya keluar, kapan saya ada itu kan keluar dan tahu semuanya itu. Jadi lebih enak. Ya. Pagi setelah ngaji mesti ada, sore sebelum maghrib mesti ada, siang ya, paling ya mau nyer-nyer ning pondok pun kae. Ya. Jadi sudah paham kapan saya ada itu kapan. Jadi gampang malah. Ya, dicari malah gampang. Diteni mobilnya kena. Ya. Tapi kadang kelajingan. Nah, saya itu keluar nggak tanpa mobil, nggulei mobilnya enak iki, dinteni suwi, bae nyepak sepeda olahraga. Ya. Nah, itu aturannya. Jadi aturan main. Jadi akhlaknya orang bertamu itu, ya masya Allah. Memang tidak ada satupun ajaran agama yang paling lengkap kecuali hanya ajaran agama kita. Ya kita harus ngelem agama ini kita. Yang lain ya biar dilem oleh pemeluk yang lain kan begitu. Ya. Sehingga kalau kita sudah paham yang seperti ini kan mudah. Ya, mudah. Makanya saya ulangi lagi, dengan ilmu semuanya akan jadi mudah. Ya. Dengan seni hidup akan jadi indah. Dengan agama hidup akan jadi terarah. Cekel seperti itu untuk moto kita bersama, untuk moto kita bersama-sama. Jadi urip ning pondok jadi enak seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wa diyasira kabeh wal hasada ing hasud. Hasud itu apa? Iri. Iri apa? Dengki. Dengki piye? Ora seneng orang lain mendapatkan kenikmatan. Baik kenikmatan itu akan hilang dari orang itu kepada yang lain, atau nikmat itu akan kita yang miskinnya dapat. Nah, itu yang welek. Anak wong liya untuk nikmat kok begel. Ya, dia lupa tuh. Pemberi nikmatnya siapa? Allah. Berarti lek enek wong pegel, wong entuk nikmat, berarti padha karo megeli Gusti Allah sing maringi. Orang itu punya tempat sendiri-sendiri. Ya. Punya tempat sendiri-sendiri. Punya yang namanya bagian sendiri. Dan bagian seseorang itu tidak sama dengan orang lain. Ini harus dipahami. Ya. Makanya supaya tidak muncul sifat iri, ketika ada teman kita, saudara kita, tetangga kita, ya, mendapatkan nikmat, iki ndang muni alhamdulillah, gitu loh. Oh, temannya bisa beli ini, alhamdulillah. Untuk apa? Menekan supaya yang namanya diri kita tidak punya sifat hasud. Iyyakum wa diyasira kabeh wal hasada ing hasud. Nyapa sebabe? Fa innal hasada mongko setune hasud iku yakulu mangan apa hasud. Al hasanati ing pira-pira kebagusan kama takulu kaya oleh mangan apa annaru neraka apa annaru geni. Kama takulu kaya oleh mangan apa annaru geni al khataba ing kayu garing, ing kayu bakar padha wae. Ya. Jadi mengapa Rasul menyampaikan iyyakum wal hasada, hindari sifat hasud? Karena orang itu kalau punya sifat hasud tidak akan pernah nyaman selama hidupnya. Urip ra tau nyaman selama hidupnya itu hanya orang hasud. Karena hanya dipenuhi dengan keamarahan dalam diri orang itu. Ya.
Sehingga apa? Pantas orang-orang yang punya sifat hasud seperti ini, amal yang telah dia lakukan itu, amal perbuatan sing api-api ketika kena sifat hasud langsung hilang, tes. Ya, sebagaimana hilangnya kayu yang dibakar oleh api, kan yo eman-eman. Ya. Ngamal ki wis wangel bareng nglumpuk, tibae amal kita menjadi hilang gara-gara kena sifat hasud. Maka hindari sifat hasud, ya, hindari sifat hasud, jauhi sifat hasud, ya. Ojo sampai pegel kalau melihat orang lain dapat nikmat, gitu loh, ya. Kalau bisa paham seperti ini jadi enak. Arab hasud nang Astagfirullahaladzim. Begitu ya. Istighfar. Alhamdulillah ya Allah, saya melak bersyukur Gusti kanca kula bisa begini. Nah, begitu caranya begitu. Ya. Kalau kita bisa seperti ini ya enak. Wong urip sepisan mosok ora iso penak wae dhewe. Ya. Hidup hanya sekali saja kok. Mosok urip kok angel. Kalau kita bisa tambahan-tambahan ilmu itu jumlahnya banyak, sandaran-sandaran keilmuan jumlahnya banyak, ya kita jadi mudah, urip jadi penak, urip jadi gampang, ya. Tidak ada yang perlu ditakuti dan tidak perlu ada yang kita merasa berat. Karena apa? Berat dan tidak, ketika Allah telah menolong kita, maka semuanya akan jadi mudah, ya, akan jadi mudah. Saya kira demikian anakku semuanya. Teman kita pada pagi hari ini, pada pertemuan kita pada saat ini, mudah-mudahan barokah manfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan surah Al-Asr bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.